Sifat-sifat sapi sahiwal antara lain proses kedewasaan lebih cepat, dapat bertahan hidup di daerah yang curah hujannya tidak begitu tinggi. Jadi dewasa kelamin lebih cepat, kemudian dapat bertahan hidup pada daerah yang memiliki curah hujan yang tidak begitu tinggi. Berikut adalah gambar sapi sahiwal ya. Warna dominan coklat ya. Baik, berikutnya sapi perah yang berasal daerah tropis kedua adalah Red Sindhi. Bangsa sapi ini berasal dari India, memiliki ciri fisik antara lain warnanya uniform atau seragam ya, berwarna merah tua. Tubuhnya lebih kecil dari sapi sahiwal. Potongan tubuh kuat, kokoh dan kaki pendek. Berat badan bisa mencapai 450 sampai 500 kg. Untuk jantan dan betina 300 sampai 350 kg. Ukuran ambingnya cukup besar. Produksi susu 1.700 kg per laktasi dengan kadar lemak 4%. Jadi produksi susunya lebih rendah ya daripada sahiwal. Dan sifat-sifatnya lebih lambat dewasa kelamin. Kemudian ada sapi gir yang berasal dari India. Ciri-cirinya antara lain warna sapi gir umumnya putih dengan sedikit bercak coklat atau hitam, tetapi ada juga berwarna kuning kemerahan. Berat badan sapi dewasa mencapai 600 kg untuk jantan dan 400 kg untuk betina. Berikutnya sapi ongol. Sapi ini berasal dari India. Ciri-cirinya antara lain warnanya putih pada bagian pantat, leher, dan kepala pada sapi jantan berwarna kelabu gelap. Untuk berat badannya, sapi dewasa jantan bisa mencapai 500 sampai 6.500 kg, sementara betina bisa mencapai 450 sampai 500 kg. Produksi susunya jauh di bawah sahiwal dan Red Sindhi, hanya sekitar 1250 sampai 1.500 kg. Jadi produksi susunya cukup agak rendah ya dibandingkan sapi sahiwal dan Red Sindhi. Namun kadar lemaknya lumayan tinggi sampai 5%. Nah, ini dia sapi ongol gambarnya ya. Cukup baik, bagus. Ini juga sapi ini mungkin kenapa lebih kecil juga produksi susunya karena sapi ini tergolong bisa dikatakan dwiguna juga karena produksi dagingnya cukup tinggi. Juga cukup baik. Makanya dia dikategorikan sebagai sapi dwiguna, yaitu sebagai penghasil susu dan sebagai penghasil daging. Berikutnya sapi peranakan FH atau peranakan Friesian Holstein, disingkat PFH. Sapi ini adalah hasil persilangan antara sapi asli Indonesia yaitu sapi Jawa dan Madura dengan sapi FH murni. Jadi sapi peranakan FH ini ya, namanya ini tidak murni lagi sapi FH, tapi sudah ada persilangan dengan sapi lain. Kalau di Indonesia ya dengan sapi lokal Indonesia, sapi Jawa dan sapi Madura. Jadi kalau mungkin kita sering lihat ada sapi FH di Indonesia, di ternakan masyarakat atau di industri peternakan sapi perah, itu kebanyakan sudah tidak ada yang murni lagi karena sangat sulit ya mendatangkan yang murni, dan dia juga sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan atau dengan cuaca di Indonesia terutama. Hasil persilangan tersebut kini populer disebut dengan sapi Grati dan banyak diternakan di daerah Jawa Timur, yaitu daerah Grati. Nah, jadi karena sudah disilang-silang, sudah tidak murni FH lagi, sehingga muncullah sapi jenis baru ya. Kalau di daerah sebenarnya namanya tetap dikategorikan sapi peranakan FH, namun kalau di daerah tersebut di Jawa karena berasal dari Grati, ada di Grati, masyarakat lebih mengenal namanya adalah sapi Grati. Ciri-ciri sapi ini menyerupai sapi FH. Badannya lebih kecil dari FH, produksi susunya pun lebih rendah daripada FH. Produksi susu sapi FH sekitar 2.500 sampai 3.000 liter per laktasi. Ya, cukup tinggi ya, karena kenapa bisa tinggi? Karena masih darah dari sapi FH tersebut masih cukup kental karena baik, berikut perbedaan
antara bangsa sapi perah yang dari subtropis dengan daerah tropis. Kalau sapi perah subtropis produksi susunya lebih tinggi dari sapi perah daerah tropis. Jadi kita rekap dulu ya semua ya, perbedaan antara sapi dari daerah subtropis dengan daerah tropis. Kalau ditinjau, yang pertama kalau kita tinjau dari segi produksi susu, dia sapi perah yang berasal dari daerah subtropis seperti FH dan lain sebagainya tadi, dia produksi susunya lebih tinggi jika dibanding sapi perah dari daerah tropis. Lalu berikutnya, kalau dilihat dari postur tubuh, dari tubuhnya, tubuh sapi subtropis lebih besar jika kita bandingkan sapi pada daerah tropis. Jadi dari ukuran tubuh juga tadi kita sudah bahas satu persatu, ternyata dapat disimpulkan untuk tubuh sapi daerah subtropis itu lebih besar ya daripada daerah tropis. Kemudian pedet. Pedet ini adalah anak sapi ya, nama lain dari anak sapi, pedet. Kalau ada lagi kambing, kambing itu cempe. Kalau sapi, anak sapi itu pedet. Pedet yang dilahirkan sapi perah subtropis lebih besar dibandingkan sapi daerah tropis. Jadi ya mungkin ini banyak faktor ya, faktor genetik terutama, karena tubuh induknya besar, otomatis itu akan menurun ke anaknya juga, ke pedetnya. Jadi pedet yang dilahirkan oleh sapi perah betina indukan itu dia lebih besar jika dibandingkan dengan sapi perah dari daerah tropis. Kemudian pertambahan berat badan sapi daerah subtropis lebih tinggi dibandingkan sapi daerah tropis. Jadi tadi ada berat ya, kalau dari keseluruhan berat badannya atau tubuhnya itu lebih besar daerah subtropis, sapi daerah subtropis. Pertumbuhan berat badannya juga seperti itu, sama. Jadi setiap bulan, setiap harinya ada pertambahan berat badan. Dia jauh lebih tinggi ya pertambahan berat badannya sapi perah dari daerah subtropis dengan sapi perah yang berasal dari daerah tropis. Kemudian sapi subtropis lebih cepat dewasa dan calving interval atau jarak beranaknya lebih pendek daripada sapi daerah subtropis. Ini ada calving interval ya. Ini adalah istilah dari peternakan, terutama dari reproduksi ternak ya. Ada istilah calving interval. Calving interval ini artinya adalah jarak beranak ya. Jadi jarak beranak antara kelahiran pertama dengan kelahiran kedua. Jadi sapi subtropis lebih cepat dewasa dan calving intervalnya lebih pendek daripada sapi daerah tropis. Jadi lebih bagus di daerah subtropis. Kalau calving interval ini yang kita harapkan adalah jarak beranaknya itu semakin pendek, maka semakin baik ya, semakin bagus. Karena apa? Apabila dia terlalu panjang jarak beranaknya, berarti dia nanti tidak bisa untuk reproduksinya tidak efisien.